Bab 5131 Leluhur Suci. Di dalam puncak Tianzu, wanita berbaju merah telah muncul dari peti mati, berdiri dengan gagah di gua yang kosong, sosoknya ramping dan anggun, pemandangan yang tak tertandingi kecantikannya. Pada saat itu, keheningan yang menyesakkan menyelimuti sesosok tubuh, yang muncul dari lorong yang baru saja dibuka Lin Bai ke dalam gua. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan aku tak pernah menyangka ia ada di sini, di pegunungan. Raja mayat melangkah masuk, cahaya aneh berkelap-kelip di matanya yang pucat dan tak bernyawa. Ia mencapai tempat peti mati emas itu berada dan melihat wanita berbaju merah yang sangat cantik. Matanya berkedip, dan ia segera berlutut di pintu masuk, dengan hormat berseru. Salam, leluhur suci. Raja mayat membungkuk hormat, posturnya merendah. Wanita berbaju merah itu membelakangi Raja mayat, tanpa menoleh. Saat itu, sesosok gelap dengan cepat mendekat, mengejutkan Raja mayat saat melihatnya. Melihat Raja mayat berlutut di pintu masuk, ia tak berani melangkah maju. Ia bergegas menghampiri dan berlutut di samping Raja mayat. Melirik wanita berbaju merah di depannya, ia berteriak. Leluhur suci, kami bertemu denganmu. Suara iblis hitam dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Wanita berbaju merah itu melirik ke samping, memperlihatkan separuh wajahnya yang cantik jelita. Ia bertanya dengan dingin, apakah istana iblis 9 meter telah jatuh sejauh ini? Para pengikutnya telah menjadi begitu tidak manusiawi. Hari apa ini? Jam berapa sekarang? Siapa yang mengendalikan istana iblis 9 meter sekarang? Iblis hitam dan Raja mayat bertukar pandang, keduanya menundukkan kepala, tak berani menatap langsung wanita berbaju merah. Mereka ragu sejenak, tergagap, merasa sangat gelisah. Bicaralah, suara wanita berbaju merah itu lembut, namun nadanya mengandung wibawa seorang atasan yang tak terbantahkan. Melapor kepada leluhur suci, Istana Iblis, Istana Iblis. Istana Iblis telah hancur 100.000 tahun yang lalu. Raja mayat ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Ya, leluhur suci, kami berdua telah berusaha keras untuk bertahan hidup. Iblis hitam buru-buru menjelaskan. Istana Iblis, apakah sudah dihancurkan lagi? Wanita berbaju merah itu mencibir. Ia tampak tidak terlalu terkejut, melainkan tersenyum penuh harap. Jelas kau telah membayar harga yang mahal untuk bertahan hidup. Wanita berbaju merah itu melirik keduanya dan berkata, seorang abadi dengan jiwa bela diri iblis, dan seorang prajurit yang rela mengorbankan jiwanya untuk memurnikan tubuhnya menjadi boneka mayat. Raja mayat dan iblis hitam bergidik, mereka tidak menyangka wanita berbaju merah akan begitu mudah mengetahui taktik mereka. Kelangsungan hidup iblis hitam memang berkat jiwa bela diri iblisnya dan statusnya sebagai seorang abadi. Sedangkan Raja mayat, ia pernah menjadi murid kuat istana iblis 9 meter. Setelah terjebak di menara pemurnian iblis, ia tahu peluangnya untuk melarikan diri sangat tipis, jadi ia mengambil keputusan yang memilukan untuk memisahkan diri secara drastis. Raja mayat meninggalkan kultivasinya sebelumnya, jiwanya, dan memurnikan tubuhnya menjadi boneka mayat. Keputusan ini sangat berbahaya. Bahkan Raja mayat pun tidak tahu apakah setelah berubah menjadi boneka mayat, ia akan sadar kembali, atau menjadi mesin pembunuh tanpa pikiran seperti boneka mayat lainnya. Namun Raja mayat tahu ia tak punya pilihan. Tanpa jalan keluar, inilah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Seorang pria yang kejam. Ini adalah pria yang kejam. Kau harus tahu bahwa meninggalkan tubuh fisik seseorang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Dan setelah meninggalkan tubuh fisik seseorang, seseorang juga harus meninggalkan kultivasinya sebelumnya. Ini membutuhkan tidak hanya keberanian tetapi juga kekejaman yang luar biasa. Makhluk sekuat Raja mayat pastilah berada di alam buah Daluodao atau lebih tinggi semasa hidupnya. Memaksa makhluk sekuat ini untuk meninggalkan kultivasinya sebelumnya niscaya akan menjadi hukuman mati. Seorang prajurit biasa mungkin tidak akan pernah mencapai alam buah Daluodao seumur hidupnya. Seorang pendekar berbakat membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk mencapai alam buah Daluodao. 10.000 tahun latihan yang melelahkan, hanya untuk menyerah dalam sehari. Ini bukan keputusan yang bisa diambil semua orang. Bahkan menghadapi kematian, banyak pendekar enggan meninggalkan kultivasi mereka. Oke, aku tahu. Di mana tempat ini? Tanya wanita berbaju merah, dan mengapa aku di sini? Iblis hitam menjelaskan, tempat ini disebut Menara Pemurnian Iblis. Ini adalah penjara yang dibangun oleh Sekte Tiansui setelah kehancuran Istana Iblis 9 meter 100.000 tahun yang lalu untuk memenjarakan murid-murid kami.
Sekte Tianshui melakukan ini untuk mendapatkan relik yang ditinggalkan oleh Istana Iblis. Raja Mayat melanjutkan, sebenarnya, sejak kami terjebak di Menara Pemurnian Iblis, kami telah mencarimu, leluhur suci. Kami hampir membalikkan menara, tetapi tidak menemukan apapun. Leluhur suci, Istana Iblis telah hancur, dan murid-murid kami tersebar di seluruh dunia. Sekarang Istana Iblis membutuhkanmu untuk mengambil alih. Wanita berbaju merah itu mencibir. Tahukah kau siapa aku? Kenapa kau terus memanggilku leluhur suci? Iblis hitam dan Raja Mayat sama-sama tercengang, agak bingung. Bukankah kau leluhur suci kami? Iblis hitam dan Raja Mayat sama-sama terkejut. Setelah mereka terjebak di Menara Pemurnian Iblis, sebuah rumor menyebar di antara para prajurit Istana Iblis 9 meter di dalamnya, seorang leluhur suci dari Istana Iblis sedang tertidur lelap di dalam menara. Mereka memperingatkan semua murid Istana Iblis untuk tidak khawatir, tunggu leluhur suci itu bangun, dan mereka akhirnya akan melarikan diri. Wanita berbaju merah itu mendesah, menggelengkan kepala, dan berkata, Istana Iblis telah hancur, garis keturunan telah hilang, dan kau bahkan tidak tahu siapa guru-guru kuat sekte kalian sendiri. Sungguh mengecewakan. Inventarisasi harta karun di sini, dan pastikan tidak ada lagi yang hilang. Wanita berbaju merah itu menginstruksikan Raja Mayat dan Iblis Hitam untuk menginventarisasi semua harta karun di puncak Tianzu. Leluhur suci, apakah kau punya cara bagi kami untuk melarikan diri dari Menara Pemurnian Iblis? Inilah yang paling diinginkan Raja Mayat dan Iblis Hitam. Di dalam Menara Pemurnian Iblis, sumber daya pelatihan dan ramuan penyembuh yang tersedia sangat langka. Setelah Raja Mayat dan Iblis Hitam meninggalkan Menara Pemurnian Iblis dan kembali ke alam iblis, dengan bantuan ramuan penyembuh, mereka dapat dengan cepat memulihkan kultivasi dan kekuatan mereka. Misalnya, Iblis Hitam, di alam iblis yang luas, akan dengan cepat menemukan tubuh yang cocok untuk dirasuki. Raja Mayat juga dapat dengan cepat memulihkan kultivasi dan kecerdasan spiritualnya dengan memanfaatkan sumber daya alam iblis. Yang terpenting, setelah kekalahan Istana Iblis 9 meter, mereka menyembunyikan banyak harta karun di seluruh alam iblis, dan mereka tahu lokasi beberapa harta karun tersebut. Selama mereka dapat meninggalkan Menara Pemurnian Iblis, Raja Mayat dan Iblis Hitam tidak akan dapat membangkitkan kembali Istana Iblis 9 meter, tetapi setidaknya mereka dapat menjadi kekuatan yang kuat dan dominan. Belum, kata wanita berbaju merah dengan tenang. Raja Mayat dan Iblis Hitam merasakan sedikit kekecewaan, lalu Iblis Hitam berkata, memang, leluhur suci baru saja bangun, dan ingatan serta kultivasinya masih dalam tahap pemulihan. Wajar jika dia tidak bisa masuk ke Menara Pemurnian Iblis. Selama leluhur suci diberi waktu untuk pulih, aku yakin Menara Pemurnian Iblis ini tentu saja tidak akan berguna bagi leluhur suci. Mata Raja Mayat berbalik, dan dia berkata, aku ingin tahu ramuan penyembuh apa yang dibutuhkan leluhur suci untuk memulihkan kultivasinya. Aku telah bekerja di Menara Pemurnian Iblis selama bertahun-tahun dan masih memiliki banyak harta. Terdengar bahwa Raja Mayat dan Iblis Hitam telah lama bosan dengan dunia di dalam Menara Pemurnian Iblis dan ingin segera pergi. Wanita berbaju merah itu tersenyum muram dan berkata, aku khawatir harta yang telah kalian kumpulkan bahkan tidak dapat memulihkan 1/10 dari kultivasiku. Tapi karena kalian begitu berbakti, maka bantulah aku. Raja Mayat dan Iblis Hitam tidak berani menolak dan segera menjawab, silakan sampaikan instruksi kalian kepada leluhur suci. Bab 5132, tangkap pria itu. Tangkap burung itu. Silakan perintahkan, leluhur suci. Raja Mayat dan Iblis Hitam berlutut di tanah, patuh dengan khusyuk. Wanita berbaju merah adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri dari Menara Pemurnian Iblis. Sekalipun ia menginginkan bintang-bintang di langit, selama bintang-bintang itu masih ada di dalam menara, mereka akan melakukan apapun untuk membawanya kepadanya. Ada seorang pemuda di dalam menara. Aku ingin dia hidup. Dan seekor gagak. Aku juga ingin dia hidup. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, bawalah pria dan burung itu kepadaku. Wanita berbaju merah mengangkat tangannya, dan cahaya yang cemerlang memancar dari jari-jarinya, melambai-lambaikannya di hadapan Raja Mayat dan Iblis Hitam, membentuk dua potret. Satu potret Lin Bai, yang lainnya potret gagak. Wajah-wajah yang tergambar sangat nyata, hampir identik dengan Lin Bai dan gagak itu, bahkan ekspresi halus di antara alis mereka pun tak terbantahkan. Jelas bahwa wanita berbaju merah itu memiliki bakat seni yang luar biasa. Itu dia.
Seru iblis hitam terkejut saat melihat mereka. Kau kenal dia? Wanita berbaju merah itu mengangkat alis tipisnya, bertanya dengan penuh minat. Iblis hitam tak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan setiap detail pertemuannya dengan Lin Bai. Nama pria ini Lin Bai, dan saat ini dia salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tianshui. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di Sekte Tianshui, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sangat dihormati dan dipuja oleh para murid sekte. Tapi Sekte Tianshui mungkin tidak tahu ini, tapi dia juga anggota klan penelan langit. Wanita berbaju merah itu mengangguk, berkata, itu pasti dia. Raja Mayat bertanya, mengapa leluhur suci menangkapnya? Apakah dia memiliki harta karun yang dapat memulihkan kultivasinya? Harta karun. Wanita berbaju merah itu melirik jari putih gioknya. Di tempat yang dulunya sebuah cincin, kini kosong. Kurasa begitu. Jawabnya acuh tak acuh. Raja Mayat dan Iblis Hitam tidak berani bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, makhluk kuno seperti wanita berbaju merah pada dasarnya berbahaya dan tak terduga, dan mereka tak bisa dinilai oleh orang biasa. Karena wanita berbaju merah secara khusus meminta penangkapan Lin Bai dan Crow, Raja Mayat dan Iblis Hitam tentu saja mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tenanglah, leluhur suci. Selama orang ini tetap berada di dalam menara pemurnian iblis, aku sepenuhnya yakin akan menahannya di sana selamanya. Raja Mayat dengan tegas mengeluarkan perintah militer. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatannya saat ini, Raja Mayat tak tertandingi di dalam menara pemurnian iblis, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Kumohon, leluhur suci, bawalah kami bersamamu saat kau meninggalkan menara pemurnian iblis, seru Iblis Hitam segera. Menangkap Lin Bai dan Crow tidak hanya akan memungkinkanmu meninggalkan menara pemurnian iblis, tetapi kau juga akan memberikan jasa besar kepada istana iblis, menjadikan kalian pejabat yang berjasa, seru wanita berbaju merah. Hati Raja Mayat dan Iblis Hitam bergetar. Menangkap Lin Bai dan Crow berarti mereka adalah pejabat berjasa istana iblis. Dan jasa yang besar. Raja Mayat dan Iblis Hitam tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa istimewanya Lin Bai dan Crow sehingga wanita berbaju merah begitu menghargai mereka. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Sekte Tianshui mungkin sudah menerima kabar tentang apa yang terjadi di sini, dan para ahli mereka akan segera datang untuk menyelidiki. Aku tidak ingin Sekte Tianshui tahu keberadaanku dulu. Kata wanita berbaju merah lembut. Ya, yakinlah, Tuan Leluhur Suci, aku akan secara pribadi membersihkan area di bawah puncak Tianzu dan memastikan Sekte Tianshui tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak kebangkitanmu, kata Raja Mayat dengan hormat. Saat berikutnya, wanita berbaju merah itu berbalik, sosok anggunnya menghilang dari angkasa. Setelah ia pergi, Raja Mayat dan Iblis Hitam menghela napas lega. Sialan, leluhur suci ini sungguh cantik, bisik Iblis Hitam lirih, menatap tempat wanita berbaju merah tadi berdiri. Raja Mayat mengernyit dingin, Iblis Hitam, kusarankan kau untuk lebih menghormati leluhur suci. Jangan berasumsi dia baru saja bangun dan kultivasinya belum pulih. Meski begitu, satu tarikan napas darinya bisa menghancurkan semangat bela diri iblismu. Raja Mayat, apa kau pikir dia benar-benar leluhur suci? Tanya Iblis Hitam ragu. Lebih baik kau berdoa agar dia leluhur suci, kalau tidak, kau dan aku takkan pernah bisa lolos. Kata Raja Mayat dingin. Hati Iblis Hitam mencelos, tahu Raja Mayat benar. Meskipun Sekte Tianshui telah dikalahkan, menara pemurnian iblis tetap kokoh, tak tertembus. Kini Iblis Hitam dan Raja Mayat hanya bisa berdoa agar wanita berbaju merah itu adalah salah satu leluhur suci istana iblis. Hanya jika memang begitu, mereka bisa mengandalkan kekuatannya dan lolos dari menara pemurnian iblis. Sebelum istana iblis runtuh, kau dan aku sama-sama murid luar. Tak satu pun dari kita pernah melihat potret leluhur suci, dan tak satu pun dari kita tahu apakah orang ini memang dia. Iblis Hitam terkekeh getir. Kau memang murid luar, tapi aku bukan. Aku tetua luar. Raja Mayat menunjukkan sedikit rasa bangga. Aduh, Raja Mayat, saat ini, apa bedanya murid luar dan tetua luar? Kita hanyalah tawanan yang terperangkap di menara pemurnian iblis, kata Iblis Hitam sambil mencibir. Mendengar ini, Raja Mayat merasa sedikit kesal. Ia berkata, pertama, bersihkan tempat ini untuk mencegah Sekte Tianshui menemukan keberadaan leluhur suci. Lalu, ikuti instruksimu dan tangkap prajurit bernama Lin Bai dan burung gagak itu. Menurutmu, harta apa yang dimiliki Lin Bai dan burung gagak itu sehingga leluhur suci sangat menghargai mereka?
Tanya iblis hitam lagi. Mata Raja Mayat yang pucat dan tak bernyawa menatap tajam ke arah iblis hitam, tanpa berkata apa-apa. Iblis hitam bertanya, kenapa kau memelototiku? Raja Mayat menjawab, tahukah kau kenapa aku seorang tetua sekte luar dan kau hanya seorang murid sekte luar? Iblis hitam, bingung, bertanya, kenapa? Karena kau terlalu banyak bicara omong kosong. Raja Mayat mendengus dingin dan pergi. Aku akan mengurus puncak Tianzu, dan kau pergi mencari Lin Bai dan Gagak. Setelah Raja Mayat pergi, suaranya perlahan bergema di telinga iblis hitam. Iblis hitam mengerucutkan bibirnya dan berkata, memerintahkanku. Apa kau benar-benar berpikir kau masih seorang tetua sekte luar istana iblis? Kau sama sepertiku, seorang tahanan di menara pemurnian iblis. Lupakan saja. Demi leluhur suci, aku akan mendengarkanmu sekali ini saja. Iblis hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke puncak Tianzu. Setelah iblis hitam dan Raja Mayat bertemu dengan wanita berbaju merah di puncak Tianzu, Yi Zian dan Sekte Tiansui tiba di luar puncak Tianzu untuk bertemu kembali dengan Lin Bai dan yang lainnya. Kali ini, Sekte Tiansui juga membawa seorang ahli alam Tai Dao Guo yang kuat, tak lain adalah Zheng Yuan. Lin Bai pernah mengikuti Zheng Yuan ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herba, jadi ia mengenalinya. Selain Zheng Yuan, ada puluhan pendekar alam Dewa Dao dari Sekte Tiansui, semuanya adalah yang terbaik di alam Dewa Dao dalam Sekte Tiansui. Di antara mereka ada seorang pemuda berpakaian brokat dengan temperamen yang luar biasa, yang sangat menarik perhatian. Ketika pria ini melihat Lin Bai, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Li Juenian berbisik kepada Lin Bai, pemuda di sebelah kakak senior Yi Zian bernama Zhou Xinjun, dan dia adalah murid kedua dari Tetua Agung. Lin Bai awalnya sangat bingung. Ia tidak memiliki dendam terhadap pria ini, jadi mengapa ia menatapnya dengan niat membunuh yang begitu kuat? Ternyata dia adalah murid kedua dari Tetua Agung. Dengan kata lain, dia adalah kakak laki-laki kedua dari Li Yuanzong dan Mu Huaqing. Bab 5133 Zhou Xinjun. Dari perkenalan Li Juenian, Lin Bai mengetahui beberapa detail tentang latar belakang Zhou Xinjun. Seperti Li Yuanzong, ia adalah seorang yatim piatu, awalnya diadopsi oleh seorang tetua sekte dalam Sekte Tiansui. Kemudian, ia menunjukkan bakat dan pemahaman yang luar biasa di dalam Sekte Tiansui, menarik perhatian Tetua Agung, yang menerimanya sebagai muridnya. Sejak menjadi murid Tetua Agung, sumber daya dan pelatihan Zhou Xinjun dengan cepat mengungkapkan potensinya di dalam Sekte Tiansui. Ia juga seorang jenius, pernah mencapai puncak peringkat Dewa Dao Sekte Tiansui. Ia bergabung dengan sekte tersebut bahkan lebih awal dari Mu Huaqing, lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Kemudian, Zhou Xinjun terjebak di puncak tingkat Dewa Dao, tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan. Tetua Agung kemudian memerintahkan Zhou Xinjun untuk mengundurkan diri dari semua tugas sekte dan kembali ke pegunungan untuk mengasingkan diri. Ketidakhadiran ini berlangsung selama lebih dari 1.000 tahun. Selama masa ini, Zhou Xinjun jarang berhubungan dengan dunia luar, menghabiskan bertahun-tahun mengasingkan diri mencari tanda-tanda terobosan ke alam buah Dao Tai. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras, meskipun Zhou Xinjun belum mencapai alam Tai Dao Guo, setidaknya ia telah mencapai ambang batas. Kekuatan kultivasinya kemungkinan lebih unggul daripada Mu Huaqing. Perlu dicatat, Zhou Xinjun dan Mu Huaqing, keduanya dikalahkan oleh Tetua Agung, memiliki hubungan pribadi yang erat. Setelah mendengar kematian Mu Huaqing, Zhou Xinjun, yang murka, kembali ke dunia dan muncul di dalam sekte. Yi Zian, yang kembali ke sekte untuk melaporkan kejadian-kejadian aneh di dalam menara pemurnian iblis, kebetulan bertemu dengan Zhou Xinjun. Setelah mendengar bahwa Lin Bai ada di dalam menara, ia menawarkan diri untuk bergabung dengannya. Zhou Xinjun dan Lin Bai bertemu di depan puncak Tianzu. Saat mereka bertemu, aura pembunuh memenuhi mereka. Tatapan tajam menembus tatapan Zhou Xinjun, seluruh tubuhnya memancarkan aura dan tekanan yang kuat, seperti gunung yang menerjang semua orang. Ekspresi Lin Bai tetap tenang. Ia melirik Zhou Xinjun, energi pedang batinnya berenergi. Bilah-bilah tajam terpancar dari tubuhnya, beradu dengan Zhou Xinjun. Yi Zian dan 5 jenderal ilahi mengetahui hubungan antara Zhou Xinjun dan Mu Huaqing, dan mengapa Zhou Xinjun merasakan niat membunuh yang begitu kuat saat melihat Lin Bai. Namun, yang sangat mengejutkan Yi Zian. Tepat ketika Zhou Xinjun sedang menekan Lin Bai, Li Juenian tiba-tiba muncul di hadapan Lin Bai, melindunginya dari sebagian tekanan.
Adik muda Li Juenian, apa maksudmu? Tanya Zhou Xinjun dingin, menatap Li Juenian yang berdiri di depan Lin Bai. Bukankah kakak senior Zhou Xinjun sedang berkultivasi menyendiri bersama tetua agung di pegunungan? Mengapa kau tiba-tiba muncul kali ini? Dan begitu kau muncul, kau menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat terhadap adik muda Lin Bai. Tanya Li Juenian dingin. Hah, mengapa aku menyimpan niat membunuh yang begitu kuat terhadap Lin Bai? Apa adik muda Li Juenian tidak tahu? Wajah Zhou Xinjun muram, ekspresinya pucat pasi. Li Juenian berkata dengan tenang, saya juga terkejut dan berduka atas kematian saudara senior Mu Huaqing. Namun, kebenarannya belum terungkap, dan kita tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada saudara muda Lin Bai hanya berdasarkan perkataan satu orang. Wajah Zhou Xinjun berubah dingin, dari apa yang saudara muda Li Juenian katakan, maksudmu, kau memiliki hubungan dekat dengan saudara muda Lin Bai. Apa kau ingin berdiri bersamanya dan menentangku? Li Juenian berkata dengan dingin, saudara muda Lin Bai pernah berkata langsung bahwa dia tidak membunuh saudara senior Mu Huaqing. Karena dia berkata begitu, aku yakin dia tidak melakukannya. Saudara muda Li Juenian pasti telah membuat otaknya bodoh karena latihan. Bagaimana mungkin seorang pembunuh mengakui bahwa dia telah membunuh seseorang? Zhou Xinjun mencibir. Li Juenian tidak ingin membuang waktu lagi berbicara dengan Zhou Xinjun. Dia segera menghunus pedangnya dan bertanya dengan suara dingin, apa rencanamu, saudara senior Zhou Xinjun? Apa kau akan mengeksekusi saudara muda Lin Bai di tempat hari ini? Zhou Xinjun tertegun menatap pedang Li Juenian. Ia tak menyangka Li Juenian ternyata punya hubungan pribadi sedekat itu dengan Lin Bai, dan berani menantangnya langsung demi Lin Bai. Tepat saat Li Juenian dan Zhou Xinjun berada di jalan buntu, Zheng Yuan, tetua Tai Daoguo, terbatuk pelan, memecah suasana tegang. Dengan wibawa seorang tetua, Zheng Yuan berbisik, kami datang ke Menara Pemurnian Iblis untuk menyelidiki anomali di dalamnya. Kau bisa mengurus sisanya nanti, setelah masalah ini selesai. Mendengar kata-kata tetua itu, Zhou Xinjun dan Li Juenian akhirnya berhenti, masing-masing menahan diri dan menghentikan konfrontasi mereka. Yi Zian mendesah dalam hati melihat Lin Bai dan Zhou Xinjun berdebat. Ia sudah mengantisipasi hal ini saat mendengar Zhou Xinjun akan tiba di Menara Pemurnian Iblis. Lan Sui, ada apa ini? Kenapa mayat-mayat darah dari gua mayat 10.000 iblis tiba-tiba datang ke sini? Yi Zian segera mengganti topik pembicaraan dan menatap mayat-mayat berlumuran darah di lapangan es, lalu bertanya. Long Lan Sui perlahan menjelaskan apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Bai dan Li Juenian telah bekerja sama untuk memasuki puncak Tianzu, dan bahwa Lin Bai telah menemukan keberadaan terlarang di bawah puncak Tianzu, Yi Zian dan tetua Zheng Yuan cukup terkejut. Li Juenian, Lin Bai, ada apa? Tanya Zheng Yuan serius. Li Juenian berbisik, aku tidak menemukan keberadaan makhluk terlarang di bawah puncak Tianzu, tetapi adik Lin Bai yang menemukannya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Bai. Lin Bai menjawab dengan tenang, itu adalah seorang wanita berbaju merah, terbaring di dalam peti mati emas. Aku tidak sengaja memasuki istana bawah tanah itu, dan dia sudah terbangun dari peti mati emas itu. Jika tebakanku benar, Raja Mayat dari Gua Mayat 10.000 Iblis dan Iblis Hitam dari Pulau Binatang Laut keduanya dipanggil oleh wanita berbaju merah ini. Zheng Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika iblis lain dari Istana Iblis 9 Neter telah bangkit di dalam Menara Pemurnian Iblis, itu pasti bukan hal yang baik bagi Menara Pemurnian Iblis dan Sekte Tiansui. Lin Bai menambahkan, dan aku curiga wanita berbaju merah ini memegang posisi tinggi di Istana Iblis 9 Neter, dan kekuatannya tak diragukan lagi lebih besar daripada Raja Mayat dan Iblis Hitam. Mendengar kata-kata Lin Bai, hati semua orang kembali mencelos. Lin Bai menambahkan, aku khawatir kebangkitannya akan memengaruhi situasi di dalam Menara Pemurnian Iblis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yi Zian menatap Zheng Yuan. Dia adalah kultivator terkuat di sini dan seorang tetua Sekte Tiansui. Yi Zian dan yang lainnya akan mengikuti jejaknya. Zheng Yuan berkata, Lin Bai dan Li Juenian sama-sama memasuki puncak Tianzu, tetapi hanya Lin Bai yang menemukan keberadaan wanita berbaju merah. Oleh karena itu, kita masih belum tahu situasi di dalam puncak Tianzu. Aku tetap berpikir bahwa kita harus mencari tahu situasi di dalam puncak Tianzu terlebih dahulu. Yang terpenting adalah mencari tahu apakah benar-benar ada makhluk terlarang di bawah puncak Tianzu. Jika ada,
Seberapa kuat kultivasi wanita ini dan apakah itu akan berdampak besar pada menara pemurnian iblis? Karena Lin Bai telah menemukan lokasi wanita berbaju merah, biarkan Lin Bai memimpin jalan. Aku akan menemanimu ke puncak Tianzu. Petik 2. Jangan takut. Sekalipun wanita berbaju merah itu adalah sosok yang kuat di istana iblis Zhouyu, dia telah tertidur selama 100.000 tahun. Bahkan seorang pendekar di alam buah Daluodao hanya akan memiliki 1/10 dari kultivasinya yang tersisa. Denganku di sini, bahkan jika dia membuat masalah, aku akan memastikan kau mundur tanpa cedera. Bab 5134 memasuki puncak Tianzu lagi. Zheng Yuan meminta Lin Bai untuk membawanya ke puncak Tianzu guna menyelidiki pergerakan wanita berbaju merah. Meskipun Lin Bai tahu betapa mengerikannya wanita berbaju merah itu, kata-katanya saja tidak dapat meyakinkan Zheng Yuan dan yang lainnya bahwa memang ada makhluk terlarang di bawah puncak Tianzu. Dan apa yang dikatakan Zheng Yuan sepenuhnya benar. Sekalipun wanita berbaju merah itu adalah sosok yang kuat di istana iblis 9 meter, 100.000 tahun telah berlalu. Ia telah tertidur begitu lama sehingga kekuatan kultivasinya telah berkurang hingga hanya 1/10 dari sebelumnya. Dan dengan Zheng Yuan yang mengawal mereka, keselamatan mereka tentu saja bebas dari kekhawatiran. Karena para tetua telah berkata demikian, maka aku bersedia memimpin jalan. Lin Bai setuju setelah berpikir sejenak. Zheng Yuan mengangguk, menatap yang lain, dan berkata, Yi Zian, Zhou Xinjun, Li Juenian, kalian semua akan tetap di sini. Jika kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa, tinggalkan kami sendiri dan segera evakuasi menara pemurnian iblis dan tutup rapat-rapat. Jangan biarkan sisa-sisa istana iblis 9 meter lolos dari menara pemurnian iblis. Baik, Tuan. Yi Zian dan yang lainnya membungkuk. Zheng Yuan menambahkan, sisa-sisa istana iblis 9 meter ini telah dijebak di sini oleh sekte selama 100.000 tahun. Selama bertahun-tahun ini, mereka telah mengumpulkan kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sekte ini. Begitu mereka lolos, mereka pasti akan membalas dendam terhadap sekte ini. Jangan remehkan mereka. Li Juenian, Zhou Xinjun, dan yang lainnya mengangguk pelan. Zhou Xinjun berkata, Tetua, aku akan pergi bersamamu. Aku juga ingin melihat apakah benar-benar ada makhluk terlarang di bawah puncak Tianzu. Lagi pula, satu orang lagi berarti lebih aman. Zheng Yuan mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengangguk setuju, baiklah. Tapi aku tidak ingin kau memanfaatkan perseteruan antara kau dan Lin Bai. Dengan sedikit rasa bangga di wajahnya, Zhou Xinjun berkata, tenanglah, tetua. Sekalipun aku membunuh Lin Bai, aku akan memastikan dia mati dengan layak di depan semua murid sekte. Kurasa aku tidak akan melakukan hal sekejam itu, menyerang dari belakang. Setelah berdiskusi, Lin Bai memimpin jalan, sementara Zheng Yuan dan Zhou Xinjun menemani mereka memasuki puncak Tianzu untuk menyelidiki. Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya menyambut mereka di luar, menunggu kesempatan. Setelah bersiap, Lin Bai dan dua orang lainnya menerjang angin dan salju, diam-diam melewati pasukan mayat darah dan roh es di depan puncak Tianzu dan tiba di dalam. Mereka tidak menemui masalah di sepanjang jalan. Raja Mayat dan Iblis Hitam baru saja memasuki puncak Tianzu dan belum muncul. Hati-hati, kita mungkin akan bertemu mereka. Lin Bai memperingatkan saat mereka masuk. Zheng Yuan dan Zhou Xinjun memahami situasi dan langsung bersemangat. Saat Lin Bai membawa mereka ke air sensian, Zhou Xinjun dan Zheng Yuan mengerutkan kening, air sensian. Zheng Yuan segera mengeluarkan kompas lingkaran sihir dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Cahaya keemasan menyelimuti mereka. Dengan lingkaran sihir ini melindungi kita, kita dapat dengan cepat menavigasi air sensian. Ayo, cepat, kata Zheng Yuan cepat. Dengan senjata sihir Zheng Yuan di tangan, Lin Bai tidak perlu memusatkan kekuatan melahapnya. Mereka bertiga melompat ke air sensian dan, dibimbing oleh Lin Bai, dengan cepat menuju gua. Sesaat kemudian, mereka tiba di gua yang baru saja dibuka Lin Bai. Setelah masuk, mereka muncul di ruang yang aneh. Namun, saat ini, hanya ada peti mati emas di istana bawah tanah, tetapi tidak ada jejak wanita berbaju merah. Sebaliknya, Raja Mayat terlihat, mondar-mandir, seolah mencari sesuatu. Siapa itu? Ketika Lin Bai dan dua orang lainnya tiba di gua, Raja Mayat segera merasakan kehadiran mereka. Raja Mayat, apa kabar? Kenapa kau malah berkeliaran dan tidak tinggal di gua mayat 10.000 iblis?
Wajah Zheng Yuan tiba-tiba berubah dingin ketika melihat Raja Mayat. Ia melangkah maju, dan aura kultivasi buah Tai Dao menyebar. Zheng Yuan adalah seorang tetua Tai di Sekte Tianshui, dan menjadi terkenal ribuan tahun yang lalu. Ia juga datang ke Menara Pemurnian Iblis untuk berlatih, dan setelah kultivasinya menembus alam buah Tai Dao, ia juga pernah bertarung dengan Raja Mayat. Karena itu, ia sama sekali tidak asing dengan Raja Mayat. "Siapa kau, bocah nakal, berani-beraninya berteriak padaku?" Raja Mayat memancarkan aura kematian yang mengerikan dan berkata dengan dingin kepada Lin Bai dan dua lainnya. "Aku Zheng Yuan, Raja Mayat, apa kau tidak ingat aku?" Kata Zheng Yuan dingin. "Hah, aku hanya orang biasa. Apa kau pikir aku harus mengingat semua nama di dunia ini?" Raja Mayat mencibir. "Kau mungkin tidak ingat, tapi aku datang ke sini untuk mengingatkanmu agar segera kembali ke Gua Mayat 10.000 Iblis. Kalau tidak, jangan salahkan Sekte Tianshui karena kejam." Kata-kata Zheng Yuan begitu keras, memaksa Raja Mayat kembali ke Gua Mayat 10.000 Iblis. Sekte Tianshui, Ham. Raja Mayat mencibir, semburat ketajaman terpancar di raut wajahnya yang membusuk. "Sekte Tianshui sudah jatuh sejauh ini, tapi kau masih berani menantangku." Ekspresi Zheng Yuan dingin. "Meskipun sekte kita sedang merosot, Menara Pemurnian Iblis diberkati oleh formasi leluhur kita. Sisa-sisa Istana Iblis 9 netermu tidak akan bisa lolos." Raja Mayat, wajahnya dipenuhi amarah, mendengus dingin, "Tunggu saja. Begitu aku lolos, aku akan membantai seluruh Sekte Tianshui untuk membalas penghinaanku selama 100.000 tahun." Ham. Raja Mayat mengibaskan lengan bajunya dan melarikan diri. Zheng Yuan tidak berani menghentikannya. Sekte Tianshui saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Raja Mayat dan Iblis Hitam. Terlebih lagi, Sekte Tianshui bertekad untuk mengetahui lokasi harta karun Istana Iblis 9 neter dari mereka. Oleh karena itu, sikap Sekte Tianshui terhadap Raja Mayat dan Iblis Hitam adalah, selama mereka berperilaku baik di dalam Menara Pemurnian Iblis, Sekte Tianshui tidak akan mau melawan mereka. Lagi pula, jika Sekte Tianshui mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan jika mereka memusnahkan Raja Mayat dan Iblis Hitam, mereka tetap akan sangat lemah. Bagi Sekte Tianshui saat ini, berperang dengan Raja Mayat dan Iblis Hitam jelas bukan langkah yang bijaksana. Oleh karena itu, Zheng Yuan hanya bisa meminta mereka untuk kembali ke wilayah masing-masing dan menahan diri untuk tidak membuat masalah. Namun, tepat ketika Raja Mayat melangkah beberapa langkah, sesosok gelap muncul di sampingnya. Ia menatap Lin Bai dan berbisik, "Raja Mayat, itu Lin Bai." Swiss. Mendengar ini, tatapan tajam Raja Mayat langsung tertuju pada Lin Bai, berbisik, "Apakah dia orang yang secara khusus ingin ditangkap oleh leluhur suci? Apakah kau mengakui kesalahanmu? Dia pernah bertarung melawanku di Pulau Binatang Laut. Bagaimana mungkin aku mengakui kesalahanku?" Kata Iblis Hitam dengan percaya diri. Raja Mayat menarik napas dalam-dalam, menatap Zheng Yuan dengan tatapan dingin, dan berkata, "Sepertinya pertempuran ini tak terelakkan. Aku akan menghadapi prajurit di alam Tai Dao Guo, dan kau tangkap Lin Bai." Iblis Hitam mengangguk dan berkata, "Oke, tidak masalah." Melihat Raja Mayat tiba-tiba berhenti, tatapannya tajam, hati Zheng Yuan mencelos, berpikir dalam hati bahwa itu tidak baik. Apa maksud mereka? Zhou Xinjun juga merasa bahwa Raja Mayat memiliki niat buruk. Lin Bai tanpa sadar mengerutkan kening. Mungkinkah Iblis Hitam telah jatuh di Pulau Binatang Laut dan sekarang ingin Raja Mayat membelanya? "Raja Mayat, cepat kembali ke Gua Mayat 10.000 Iblismu." Zheng Yuan mendengus dingin. "Hahaha." Tawa aneh keluar dari mulut Raja Mayat, "Aku bisa kembali ke Gua Mayat 10.000 Iblis, tapi aku menginginkan seseorang. Asal kau memberikannya padaku, aku akan segera pergi." "Siapa?" tanya Zheng Yuan. Raja Mayat menatap Lin Bai dan berkata, "Dia." Bab 5135 Pertempuran. "Dia. Aku menginginkannya." Raja Mayat menatap Lin Bai, suaranya tegas. Nadanya mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin menyerah sampai ia membawa Lin Bai pergi hari ini. Zhou Xinjun dan Zheng Yuan menatap Lin Bai dengan bingung, tidak mengerti mengapa Raja Mayat begitu tertarik pada Lin Bai. Lin Bai juga tercengang. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah, Iblis Hitam telah dikalahkan di tangan Lin Bai, dan sekarang Raja Mayat akan mengambil tindakan terhadapnya. Namun, Lin Bai tak pernah menyangka bahwa Raja Mayat dan Iblis Hitam berusaha menangkapnya terutama atas perintah wanita berbaju merah. Yang terpenting,
Lin Bai belum pernah melihat wanita berbaju merah di peti mati emas itu lagi, dan ia tidak tahu di mana wanita itu berada. Kenapa? Kenapa Raja Mayat menginginkan Lin Bai? Tanya Zheng Yuan, wajahnya muram. Itu bukan urusanmu. Berikan dia padaku, dan aku akan segera kembali ke Gua Mayat 10.000 Iblis. Dan aku berjanji tidak akan pergi selama 1000 tahun. Tawaran Raja Mayat cukup menggiurkan, begitu ia kembali ke Gua Mayat 10.000 Iblis, ia tak akan membuat masalah lagi selama 1000 tahun. Janji-janji sisa-sisa jalur iblis itu bagaikan jubah pelacur, lenyap dalam sekejap. Kau pikir aku anak 3 tahun yang akan percaya kata-katamu? Zheng Yuan mencibir, sama sekali mengabaikan janji Raja Mayat. Namun, Zheng Yuan tahu bahwa permintaan khusus Raja Mayat untuk Lin Bai pasti lebih dari sekadar masalah sederhana. Ia sangat bingung. Lin Bai baru berada di Sekte Tiansui kurang dari setahun, namun ia telah mengguncang sekte tersebut, menjadi tokoh paling berpengaruh dalam 10.000 tahun keberadaan sekte tersebut. Bahkan 5.000 tahun yang lalu, Li Lingtian yang termasyhur tampak tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Bai. Ia pertama kali mendapatkan reputasi di Sekte Tiansui setelah mendapatkan pedang Li Lingtian di dunia cermin air. Kekalahannya yang tak terduga atas Pan Hun di Pulau Dewa Pembunuh melambungkan namanya ke puncak ketenaran, menarik perhatian para petinggi Sekte Tiansui. Kemudian, setelah membunuh 2 calon putra naga dari klan Jiaolong di Laut Fangya, ia dipilih oleh para pemimpin Sekte Tiansui sebagai kandidat putra suci ke-6. Setelah kembali dari perjalanan ke alam rahasia kuno, Li Yuanzong menuduh Lin Bai membunuh Mu Huaqing, mendorong Lin Bai yang kini populer menjadi sorotan dan menjadikannya sasaran kritik publik di dalam Sekte Tiansui. Untuk sementara waktu menghindari sorotan, Lin Bai, atas pengaturan sekte, memasuki menara pemurnian iblis untuk berlatih. Namun, di dalam menara, bahkan Raja Mayat pun menuntut namanya. Zheng Yuan merasakan bahwa Lin Bai adalah makhluk legendaris yang lahir dari takdir langit dan bumi. Dimanapun ia muncul, pasti akan ada kekacauan dan getaran langit dan bumi. Karena Raja Mayat tidak punya alasan untuk bicara, aku tidak bisa menyerahkan Lin Bai kepadamu. Raja Mayat, kembalilah ke Gua Mayat 10.000 Iblis, seru Zheng Yuan tegas. Aku tidak berniat bernegosiasi denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa hari ini, aku harus membawa Lin Bai pergi. Raja Mayat mendengus dingin dan menyerbu ke depan. Kabut abu-abu tebal mengepul dari Raja Mayat, aura mematikan mengembun dan menyelimutinya saat ia menerjang ke depan. Dalam sekejap, Raja Mayat menyerbu ke depan, sebuah tangan yang menyusut muncul dari kabut abu-abu dan mencengkeram leher Lin Bai. Wajah Lin Bai memucat ketakutan, dan ia segera mundur, keempat pedang terbangnya melesat dari tubuhnya saat ia bersiap untuk bertahan. Sementara itu, Zheng Yuan, lincah dan lincah, melangkah di depan Lin Bai dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan alam Tai Dao Guo-nya meletus bagai kekuatan surgawi yang dahsyat. Gemuruh. Zheng Yuan dan Raja Mayat bertabrakan, kekuatan dahsyat mereka menghantam puncak Tianzu, mengirimkan getaran dahsyat yang bergemuruh di dataran es. Setelah tabrakan, Raja Mayat dan Zheng Yuan mundur 100 meter. Sialan, kalau kultivasiku masih seperti semasa hidupku, bagaimana mungkin seorang pendekar tingkat Tai Dao Guo berani menantangku? Secercah amarah terpancar di mata Raja Mayat yang muram. Tapi sekarang jelas bukan saatnya untuk menyesal. Satu-satunya solusi adalah menemukan cara untuk menyerahkan Lin Bai kepada wanita berbaju merah. Iblis hitam, aku akan menyandera orang tua itu, kau tangkap Lin Bai. Kata Raja Mayat kepada Iblis hitam. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Iblis hitam tersenyum dingin, berubah menjadi bayangan gelap, dan menghilang dari sisi Raja Mayat. Setelah pertemuannya sebelumnya dengan Lin Bai di Pulau Binatang Laut, Iblis hitam jelas telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak terburu-buru melawan Lin Bai seperti orang sembrono, melainkan mengaktifkan boneka-boneka di Pulau Binatang Laut. Di luar puncak Tianzu, seekor kura-kura raksasa tergeletak tak berdaya di tanah. Pada saat ini, kekuatan spiritual dari boneka-boneka iblis hitam menyebar, dan kura-kura itu perlahan terbangun. Ribuan boneka di Pulau Binatang Laut perlahan membuka mata dan terbang keluar, menuju puncak Tianzu. Beberapa boneka menghalangi semua jalan keluar dari puncak Tianzu, sementara boneka giok abadi lainnya memasuki puncak, mengepung dan membunuh Lin Bai dan yang lainnya. Raja Mayat sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zheng Yuan. Kultivasi Zheng Yuan cukup tinggi, jelas mencapai alam buah Tai Dao tingkat menengah.
Meskipun Raja Mayat tidak memiliki kultivasi yang dimilikinya semasa hidupnya, kekuatannya saat ini, berkat latihan keras selama bertahun-tahun, juga berada di sekitar alam buah Tai Dao tingkat menengah. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, masing-masing berimbang. Zheng Yuan tampaknya merasakan fluktuasi yang tidak biasa di puncak Tianzu dan segera memberitahu Lin Bai dan Zhou Xinjun, pergi dulu. Apa yang akan dilakukan para tetua jika kita pergi? Zhou Xinjun menyatakan kekhawatirannya kepada Zheng Yuan. Jika kalian pergi, aku pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Meskipun Raja Mayat tangguh, akan sulit baginya untuk membunuhku, jelas Zheng Yuan. Mendengar ini, Zhou Xinjun dan Lin Bai menyadari bahwa kehadiran mereka telah menjadi beban bagi Zheng Yuan. Selama mereka pergi dengan selamat, Zheng Yuan pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Lin Bai segera berkata, hati-hati. Dan, sambil menunggangi pedang terbangnya, bergegas keluar dari puncak Tianzu. Jangan lari, dengus iblis hitam dingin, tubuhnya bergetar hebat saat api iblis yang berkobar menyelimuti Lin Bai, memaksanya mundur berulang kali. Api hitam yang dahsyat menyelimuti seluruh ruang, mencegah Lin Bai melarikan diri. Pada saat yang sama, sejumlah besar boneka giok abadi telah memasuki puncak Tianzu, melintasi air sensian dan tiba di ruang ini. Berdiri di belakang iblis hitam, Lin Bai melihat ratusan boneka. Masing-masing memiliki kekuatan kultivasi yang sebanding dengan Dewa Dao tingkat puncak. Jika seseorang mengendalikan mereka, kekuatan mereka akan jauh lebih mengerikan. Tangkap dia, teriak iblis hitam, dan boneka-boneka di belakangnya melesat ke udara, menerjang Lin Bai. Boneka giok abadi ini hanyalah benda mati, yang hanya menuruti perintah dan tak terpengaruh oleh ilmu pedang serta kultivasi Lin Bai. Melihat ratusan boneka giok abadi menyerbu ke arahnya, raut wajah Lin Bai tiba-tiba berubah dingin. Ia meluncurkan keempat pedang terbangnya terlebih dahulu, lalu menghunus pedang iblis dan penggaris pengukur surgawi dari tas penyimpanannya. Keempat pedang terbang, pedang iblis, penggaris pengukur surgawi, 6 pedang, berkilau di tangan Lin Bai. Aura pedang yang dahsyat dan kekuatan pedang yang tak terkalahkan terpancar, menebas dengan ganas ke arah boneka giok abadi yang menyerbu ke depan. Gemuruh. Raungan memekakkan telinga menggema kemanapun energi pedang itu lewat. Sinar pedang yang tajam dan tak tertandingi mencabik-cabik boneka giok abadi yang menyerbu hingga berkeping-keping seperti mengiris melon dan sayuran. Sungguh pendekar pedang yang hebat. Merasakan energi pedang yang terpancar dari Lin Bai, Raja Mayat, yang sedang berhadapan dengan Zheng Yuan di dekatnya, tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget.